Selamat pagi, Suster. Oke, perkenalkan saya Perawat Liana, sini saya mahasiswa dari Stika Sebentar Keluarga yang berdinas dari Puskesmas. Nah, terkait data Ibu katanya mengalami HIV ya. Nah, di sini saya akan ingin berbincang-bincang nih terkait pengalaman Ibu mengenai HIV. Nah, sebelum itu kita berkenalan dulu kan. Nah, Ibu bisa sebutkan nama, usia, dan statusnya? Perkenalkan, nama saya Dinda, usia saya 26 tahun, status saya sudah menikah. Oke, Ibu Dinda, 26 tahun, sudah menikah ya, Bu, ya. Eee, Ibu, saya ingin bertanya nih, jadi pada awal Ibu mengalami HIV ini, tanda gejala seperti apa sih, Bu, yang Ibu rasakan? Jadi dulu tuh yang saya rasakan, saya sering banget sariawan, Sus. Terus juga demam, terus mudah lelah, diarenya juga nggak sembuh-sembuh. Terus juga berat badan saya turun secara drastis, Sus. Oke, baik. Nah, itu memang tanda-tanda HIV ya, Bu, ya. Nah, lalu Ibu ini kan sudah menikah. Nah, awal Ibu tahu terkena HIV ini sebelum menikah atau sesudah menikah, Bu? Awal tahu saya terinfeksi HIV ya, itu sesudah menikah, Sus. Oke, sudah HIV ya. Nah, lalu, eee, Ibu sebelumnya tahu nggak sih, apa itu HIV/AIDS gitu? Tahu, Sus. Jadi HIV itu penyakit imun yang dimana tidak bisa disembuhkan karena pada saat ini juga obatnya belum ada kan ya, Sus ya. Nah, Tapi oke. uh, hanya untuk menstabilkan keadaan bukan berarti sembuh. Ya, Ibu. Nah, baik penjelasannya. Nah, saya akan melengkapi jawaban dari Ibu ya, terkait HIV/AIDS. Nah, jadi HIV itu kan penyakit, imun, ya kan, menyerang imun kita karena adanya human immunodeficiency virus. Nah, jadi di mana si virus ini akan merusak sistem kekebalan tubuh. Nah, yang seharusnya itu akan melindungi tubuh, malah menyerang tubuh sendiri, sehingga tubuh terinfeksi. Nah, lalu HIV ini adalah kumpulan dari tanda-tandanya tadi yang sudah Ibu jelaskan itu termasuk tanda-tanda HIV. Nah, lalu kalau AIDS itu adalah sebuah kondisi akibat dari infeksi HIV. Jadi, pasien yang mengalami HIV itu belum tentu AIDS, tapi kalau yang sudah mengalami AIDS itu sudah pasti HIV. Seperti itu ya, Bu, ya. Nah, lalu Ya, bagaimana Suster. sih respon Ibu pertama kali tahu kalau Ibu tuh mengalami HIV? Bisa dijelaskan? Respon baik. Respon saya ya yang pasti campur aduk ya, Sus ya. Ada perasaan sedih, marah, pasrah, kecewa. Terus keluarga saya pun sudah saya kasih tahu ya sama responnya sama seperti saya, sedih. Dan untuk suami juga karena beliau yang menemani saya ke rumah sakit, jadi sama dia perasaannya kaget juga mengetahui bahwa saya terkena HIV. Oke, baik. Nah, lalu Ibu, tahu tidak, bagaimana penularan dari HIV ini? Apa saja? Eh, yang saya ketahui cuma dari pembuatan tato, terus jarum yang tidak steril, terus melakukan seks secara bebas. Nah, eh, tadi kan dari penularan itu. Nah, saya dulu tuh bekerjanya tuh sebagai DJ dan suami saya juga sebagai rapper. Nah, kebetulan kami suka sama pembuatan tato. Mungkin dari situ penularan HIV kepada saya. Oke, nah baik, saya akan melengkapi ya, tadi Ibu sudah tahu juga berarti terkait penyebarannya. Nah, jadi penularan HIV itu bisa karena melalui hubungan seks bebas, nah juga karena jarum suntik yang tidak steril, lalu ibu yang sedang hamil, otomatis anaknya akan terkena ya HIV, dan juga ibu yang menyusui, nah seperti itu. Nah, jadi angka baiknya ibu ini pada saat, kan ibu sudah menikah nih, nah angka baiknya pada saat ingin berhubungan,
untuk mencegah suami tertular, nah itu memakai pengaman seperti itu. Nah, lalu yang positif ini ibu saja kah? Apa yang memang suami juga terkena? Kan ibu tadi katanya sama-sama suka NATO ya Bu ya? Bagaimana tuh Bu? Alhamdulillahnya suami saya tidak terkena HIV, hanya saya saja sendiri. Oke, baik, alhamdulillah ya Bu ya. Nah lalu bagaimana respon suami ibu pada saat tahu mengetahui kalau ibu ini mengalami HIV? Sama yang tadi saya ucapkan, sama dia sedih, kaget, marah, kecewa. Tapi dia tetap support saya dan dia menerima saya apa adanya. Oke, suami saling support ya Bu ya. Alhamdulillah. Iya. Nah, lalu bagaimana tanggapan dari keluarga, teman, dan lingkungan pada saat tahu kalau ibu ini mengalami HIV? Kalau untuk keluarga itu mensupport saya, tidak menjauhi, dan kalau untuk teman dan lingkungan itu awalnya saya dijauhi, tidak diikut sertakan dalam kegiatan sosial. Saya juga jadi bahan pembicaraan, tetapi itu dulu. Kalau sekarang mereka sudah mensupport saya. Oke. Baik, jadi mungkin dulu masih tabu dan mungkin mereka juga masyarakat masih ini akan terkait penyebaran HIV gitu ya, tidak secara kontak langsung itu bisa langsung terkena, tidak seperti itu. Nah, lalu bagaimana respon Ibu menanggapi kepada masyarakat atau orang lain yang seperti itu? Eh, untuk saya itu ya saya sabar aja, terus tetap semangat dalam menghadapi cobaan ini. Terus semoga aja saya bisa memperbaiki diri, dikasih cobaan ini, dan diberi kesempatan untuk menjadi orang yang lebih berguna lagi. Seperti itu, Sus. Oke, baik Ibu ya. Nah, lalu untuk kegiatan hari-harian ini yang sering dilakukan ini apa Ibu aktivitasnya? Untuk sekarang saya jadi ibu rumah tangga aja, dan kebetulan saya dan suami itu membuka toko online, yaitu baju. Ya, alhamdulillah ya Bu ya udah punya toko online ya. Nah, lalu eh, apakah Ibu sedang menjalani terapi ARV? Iya, saya sedang menjalani terapi ARV, Sus. Oke, nah saya akan memberitahu tahu terkait penjelasan ARV ya. Nah, jadi ARV ini kan adalah terapi untuk pada pasien-pasien HIV. Nah, tujuannya itu untuk menekan jumlah virus supaya nggak overload, supaya status imunnya itu stabil, meningkatkan status imun, nah, dan mencegah terjadinya infeksi oportunistik. Nah, dan ketika konsumsi ARV ini harus rutin, misalnya ibu mendapatkan dosis pertama harus diminum pada pagi hari, jaraknya itu 12 jam. Nah, seperti anjuran ibu harus rutin seperti itu. Nah, lalu apa sih manfaat yang ibu rasakan pada saat ibu konsumsi terapi ARV ini? Manfaat dari terapi ARV ini, gejala yang saya dulu rasakan itu udah berkurang. Paling yang masih muncul itu cuma mualnya aja, Sus. Oke, hanya mualnya saja ya Bu ya, tidak ada tanda-tanda lain. Lalu penyakit lain, tanda-tanda sakit lain nggak ada Bu? Nggak ada, Sus. Paling cuma mual, pusing juga karena kalau saya aktivitas berlebihan itu munculnya pusing. Oke, alhamdulillah ya Bu ya. Nah, lalu apakah keluarga sebelumnya punya riwayat HIV? Nggak ada, Sus. Nggak ada yang punya riwayat. Tidak ada. Lalu di mana pada pertama kali Ibu melakukan VCT? Waktu saya melakukan tes PCT itu di rumah sakit, karena waktu itu saya merasakan gejalanya uh, terus-menerus setelah saya mengkonsumsi obat dari warungnya. Nah, dari situ suami saya membawa saya langsung ke RS atau ke rumah sakit, tapi nggak ke puskesmas. Oke, nah baik. Nah, jadi saya ingin menjelaskan nih terkait VCT sedikit. Nah, jadi VCT itu kan komplementary counseling testing. Nah, itu adalah konseling untuk tes sukarela
HIV. Jadi itu bertujuan untuk membantu pencegahan, perawatan, serta pengobatan bagi penderita HIV atau AIDS. Nah, jadi dan VCT ini bisa dilakukan di puskesmas, rumah sakit, atau klinik-klinik yang menyediakan pelayanan tersebut. Lalu apa sih harapan Ibu ke depannya dan juga pada masyarakat yang menanggapi atau masih memiliki stigma negatif kepada pasien ODA? Harapan saya ke depannya, semoga saya tetap sabar, terus juga saya semoga semangat dalam menjalani hidup ini dan semangat dalam menjalani terapi ARV-nya. Dan untuk masyarakat, yang kita ketahui bahwa penularan HIV itu bukan karena bersentuhan, bukan karena ciuman, tetapi karena pemakaian jarum suntik yang tidak steril, berhubungan seks secara bebas, terus karena apa ya? Ibu yang Pokoknya seperti itu. melahirkan. Nah, itu ibu melahirkan. Jadi yang perlu dihindari itu atau dijauhi itu penyakitnya, bukan orangnya. Gitu. Oke, baik. Oke, saya senang sekali nih bisa berbincang-bincang sama Ibu. Jadi semoga Ibu tetap semangat untuk menjalani terapinya, sehat selalu. Nah, tadi kan saya juga sudah menjelaskan terkait penularannya ini. Ibu bisa sebutkan kembali nih, menegaskan apa saja yang bisa menyebabkan HIV. Ya yang seperti suster tadi jelaskan bahwa penularan HIV itu seperti jarum suntik yang tidak steril, terus berhubungan seks secara bebas, bergonta-ganti pasangan, terus juga ibu yang hamil dan ibu yang menyusui, terus juga berhubungan tanpa menggunakan pengaman. Ya, oke, baik. Bagus sekali, Ibu ya. Sudah paham. Senang sekali saya berbincang dengan Ibu. Oke, mungkin untuk hari ini itu saja. Minggu depan mungkin saya akan kembali lagi nih berbincang-bincang sama Ibu. Kita akan ketemu lagi untuk memantau kesehatan Ibu. Oke. Sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, suster. Tidak ada. Oke, baik. Kalau begitu, saya akhiri ya, Bu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih juga, suster. Waalaikumsalam.